Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, dimanapun Anda berada. Kiranya Anda dalam kondisi yang sehat, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Sementara ini kita masih berada di dalam ibadah online. Harapan dan doa kami adalah jemaat berada dalam kondisi yang sehat oleh karena pertolongan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita buka ibadah kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa waktu ini kami masih ada kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk memuji Tuhan, kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Karena itu ibadah ini ya Tuhan kami buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyi sebuah lagu lagi, mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dengan satu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu itu tiada pernah berubah. Firman itu menolong kami, memberkati kami. Firman itu memuaskan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu yang mendengar firman ini. Kami sekalian diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau bersabda kepada kami, sebab kami suka mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Sekali lagi, firman Tuhan terambil Yohanes pasal 10 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang suka baca firman Tuhan, kemudian merenungkan dan mempercayai firman Tuhan. Sesudah itu mempraktikkan dalam hidup sehari-hari adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan firman-Nya. Firman Tuhan saya kasih tema hari ini buat kita pagi hari ini adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Di sini ayat 26 sampai dengan ayat 29 sebenarnya latar belakangnya adalah pada hari itu, pada masa itu tiba hari raya untuk pentabisan rumah Tuhan atau bait Allah di Yerusalem. Lalu orang-orang bertanya kepada Yesus supaya mereka memastikan siapakah dia, apakah dia benar-benar Mesias atau orang lain. Dan mereka dibingungkan pada masa itu, apakah Yesus itu benar Mesias yang menyelamatkan mereka. Namun Yesus memberitahukan kepada mereka, aku bersaksi tentang hal-hal yang ajaib, tapi kamu tidak percaya kepadaku, bahkan aku ditolak. Sebenarnya begitu kalimatnya.
Karena di bawah tema Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Jadi Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa ketika orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus alias menolak dia dan tidak mau percaya kepada dia, maka terjadi percakapan di ayat-ayat ini. Sehingga firman Tuhan pada hari ini saya memberikan temanya adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya perlu kita tahu adalah dasar mendapatkan hidup yang kekal. Kalau benar Yesus adalah jalan kehidupan yang kekal itu, maka dasar untuk memperoleh hidup yang kekal itu adalah ada dua. Yang pertama yaitu percaya bahwa Yesus itu satu-satunya jalan. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu mengakui bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai sebagai penolong, sebagai juru selamat bagi setiap orang. Sebagaimana Yesus berikan statement, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi percaya kepada Yesus, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Yesus satu-satunya yang memberikan kepastian keselamatan. Menganggap Tuhan Yesus adalah juru selamat. Menganggap, yaitu mereka percaya kepada Tuhan, menganggap Tuhan Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus satu-satunya yang memberikan kebebasan bagi tubuh, jiwa, dan roh bagi seseorang. Karena itu Bapak Saudara dikasih dalam Tuhan, dasar untuk mendapatkan hidup kekal bukan saja percaya kepada Tuhan Yesus, tapi yang kedua juga tetap beriman kepada Tuhan, yaitu bahwa berketetapan hati. Kata beriman kepada Tuhan Yesus berarti berketetapan hati, berkomitmen kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian tidak ada juru selamat lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Saudara, dasar untuk mendapatkan hidup yang kekal adalah mempercayakan hidup kepada Tuhan, lalu beriman, ya berketetapan hati bahwa Yesus satu-satunya dan satu-satunya juru selamat, lalu kemudian komitmen untuk tetap mengikut Tuhan. Bapak Saudara, ada banyak orang yang tidak memiliki hidup yang kali ini, belum pasti dalam keselamatan mereka. Itu sebabnya banyak orang yang menyangkal Tuhan, tidak memiliki komitmen dengan Tuhan, tidak memiliki ketetapan hati untuk tetap ikut dengan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mereka mempercayai ada Tuhan lain yang memberikan mereka kepastian. Pada Yesus berkata dia satu-satunya dasar untuk diselamatkan dari setiap dosa. Dan karena itu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu poin yang pertama kita belajar dasar mendapatkan hidup yang kekal, yang percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu bahwa kita berketetapan, berkomitmen bahwa Yesus adalah satu-satunya yang memberikan hidup yang kekal. Mari kita melihat bukti. Yang kedua, kita melihat bukti sesudah seseorang memperoleh hidup yang kekal, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini di dalam ayat 27, ayat 28 dan ayat 29. Begitu banyak bukti sesudah seseorang mendapatkan hidup yang kekal, yaitu bahwa ia senang mendengar suara Tuhan. Di ayat yang ke-27, kalau Bapak Saudara perhatikan, di ayat 20 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ini luar biasa. Orang yang diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal, dia senang mendengar suara Tuhan. Bagaimana seorang mendengar suara Tuhan? Firman dari Tuhan Yesus sendiri. Lalu kemudian dia bersatu dikatakan bahwa ia dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu persatu dikenal oleh Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Saya pun dikenal bahwa saya adalah pengikut Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal. Setiap orang hari ini, siapapun Anda, jika engkau memperoleh hidup yang kekal, percaya namamu dikenal oleh Tuhan. Lalu kemudian bukti berikut Bapak Saudara, bahwa seorang memperoleh hidup yang kekal, ia tetap mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Itu masih ada dalam ayat yang 27 itu. Dikatakan bahwa domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Tetap mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Artinya mengikuti Tuhan Yesus bukan saja karena diselamatkan, tetapi sifat seperti Tuhan Yesus Kristus, karakter rohani seperti Tuhan Yesus Kristus, yaitu sabar, lalu kemudian mengasihi, mengampuni, hidupnya penuhi oleh pengampunan. Dan Bapak Saudara kita lihat bahwa karakter seseorang memperoleh hidup yang kekal itu, dia mengikut Tuhan berarti dia mengikuti karakter dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu dia mengasihi, dia mengampuni, lalu kemudian dia menolong bagi banyak orang.
Dan kita melihat di sini bahwa Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang mendapat hidup kekal bukan saja tapi dia memperoleh jaminan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia memperoleh jaminan. Jaminannya apa? Memperoleh hidup yang kekal. Di dalam ayat 28. Oh saudara, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Hidup ini di dalam dunia Bapak Saudara sementara disebut hidup fana. Tetapi seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan memperoleh hidup kekal, maka dikatakan bahwa hidup yang kekal menjadi pegangan yang pasti bagi kita anak-anak Tuhan. Lalu kemudian tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ayat 28. Firman Tuhan mengatakan di sana bahwa mereka pasti memperoleh hidup yang kekal. Lalu kemudian di sana dikatakan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi di sini jelas Bapak Saudara, orang yang hidup kekal di dalam Kristus adalah bahwa seseorang itu sudah pasti tidak binasa. Artinya sudah pasti masuk surga. Surga bukan dongeng, surga bukan cerita-cerita biasa, tetapi itu pasti. Tempatnya pasti. Itu sebabnya Bapak Saudara, sia-sia orang yang tidak mengikut dan tidak percaya Tuhan, apalagi menyangkal Tuhan, jangan berharap untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal yang dijanjikan di sini, yaitu jaminan bahwa seseorang sudah bersatu dengan Kristus di dalam kehidupannya yang memperoleh hidup yang kekal. Dikatakan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jaminan yang berikut Bapak Saudara bahwa bukti seorang mendapat hidup yang kekal adalah tidak ada yang dapat merebut mereka dari tangan Tuhan. Oh Bapak Saudara, kalau Tuhan sudah memegang seseorang, bahwa orang itu sudah diselamatkan, tidak ada satupun manusia atau satu alat pun untuk merebut mereka dari tangan Tuhan Yesus Kristus. Itu ada di dalam ayat 28. Menarik sekali Bapak Saudara bahwa kita mengikut Tuhan. Tidak ada seorang pun akan merebut mereka dari tangan Tuhan Yesus. Karena itu, pastikan Anda sudah mendapatkan hidup yang kekal dan jaminannya ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian kita lihat lagi yang berikut lagi, bahwa tidak akan ada lagi merebut mereka. Kenapa? Karena ayat 29. Bapa di sorga lebih besar dari siapapun. Ayat 29 mengatakan demikian. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini bukti seorang mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan jaminan. Mereka di firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa di sorga memilih mereka dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka tidak akan ada orang yang dapat merebut mereka dari tangan Tuhan Yesus. Karena Bapa di sorga lebih besar. Dan bukti bahwa seseorang sudah mendapatkan hidup yang kekal, jaminannya adalah Yohanes 5 ayat 24. Ketika Yesus mengatakan, mereka sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Jadi orang yang sudah selamatkan, dia percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Mereka sudah pindah dari dalam maut, lalu kepada hidup yang kekal. Ini menarik sekali Bapak Saudara. Menolong kita bahwa kita pasti memperoleh hidup yang kekal hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan saya, apa akibatnya seseorang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Apa akibatnya seseorang tidak beriman? Atau orang yang boleh dikatakan bahwa orang yang tidak punya komitmen dengan Tuhan Yesus Kristus. Akibatnya Bapak Saudara, satu, yaitu mengalami kematian. Saya mengatakan bahwa kematian itu adalah kematian jasmani. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, karena upah dosa ialah maut. Tetapi hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, atau hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini jelas Bapak Saudara. Orang yang belum diselamatkan, yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kematian jasmani itu sudah pasti. Semua orang telah berbuat dosa. Kata firman Tuhan Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga akibatnya mereka adalah kematian jasmani. Dan hidup itu hanya diperoleh hidup yang kekal itu di dalam Kristus Yesus. Yang berikut, kematian. Kematian bukan saja kematian jasmani, kematian moral.
Bapak Ibu Saudara, orang yang mengalami kematian moral, maka dia tidak akan pernah hidup dengan tentram. Ada kekerasan, ada pencurian, ada juga perzinahan, ada juga korupsi di mana-mana. Itu menandakan bahwa seorang mengalami kematian moral. Dan kematian moral ini menyebabkan orang akan hidup tidak akan pernah disiplin. Dan paling fatal juga Bapak Saudara adalah kematian rohani. Kematian rohani, orang yang belum diselamatkan dan tidak memiliki hidup yang kekal dan tidak memiliki jaminan yang kekal dalam Tuhan. Kematian rohani. Kematian rohani cirinya adalah orang ini malas membaca firman Tuhan, malas berdoa, bergaul intim dengan Tuhan. Orang malas untuk menaikkan puji-pujian dan rohani dengan Tuhan. Kesenangannya adalah kesenangan duniawi, kesenangan daging, hawa nafsu yang diumbar-umbarkan. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang mengalami kematian rohani, cirinya seperti itu. Tidak suka dengan doa, tidak suka membaca firman Tuhan, tidak suka dengan lagu puji-pujian rohani, tidak suka dengan hal-hal yang bersifat rohani. Ini menandakan seseorang mengalami kematian rohani. Dan yang keempat, kematian yang paling fatal adalah kematian yang kekal. Seseorang yang belum diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian kekal menanti. Mau pilih mana? Memperoleh hidup yang kekal atau kematian yang kekal? Itu adalah pilihan Anda sendiri. Pilihan Anda untuk tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah konsekuensi kematian kekal. Tapi pilihan Anda untuk percaya Tuhan Yesus, konsekuensi adalah memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya pada hari ini Tuhan menawarkan hidup yang kekal dimanapun engkau berada hari ini. Apabila engkau mengalami keraguan-raguan, engkau bimbang, engkau berada dalam keadaan yang kritis saat ini, engkau bimbang kemana sesudah kematian ini. Hari ini Tuhan Yesus berkata, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia satu-satunya. Nah itu Bapak Saudara, hari ini saya mengajak Anda, buka hati Anda, dan mengatakan, Tuhan Yesus, ini aku. Aku ingin diselamatkan. Engkau boleh terima dia dalam hidupmu. Engkau boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau dibebaskan. Kalau engkau hidup di dalam dosa hari ini, kalau engkau mau diselamatkan, engkau mengakui dosamu. Tuhan, ini aku orang berdosa. Ampuni dosa-dosaku ini, Pak, aku memperoleh hidup yang kekal. Aku mau tetap ikut Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan, yaitu aku berketetapan hati, berkomitmen untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya memperoleh hidup yang kekal. Karena Yesus mengerti, memahami, mengenal diri kita masing-masing. Hari ini kiranya firman Tuhan akan menolong bahwa saudara dan saya, kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu. Yaitu apabila kita memperoleh dia, kita memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan, masuk dalam doa syafaat, sekaligus kita doa untuk persembahan. Bapak Saudara boleh mempersiapkan hati untuk memberi persembahan, baik perpuluhan, ucapan syukur, dan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, yaitu misi, berdoa, siapkan hati untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan, bahwa benar kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau mengenal kami, Engkau mengenal sifat-sifat kami, sikap kami, tindakan kami. Engkau mengenal kami satu persatu ya Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memilih kami, Engkau mengenal kami. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kami dari tangan-Mu. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Meteraikan firman itu dalam hidup kami masing-masing, umat-Mu diberkati. Di mana saja mereka berada hari ini, kiranya Tuhan tolong mereka. Yang belum diselamatkan dan ingin diselamatkan hari ini, dia mengambil keputusan. Tuhan, kiranya Kau masuk menguasai hati hidupnya, yang beri kepastian keselamatan. Mereka hidup di dalam dosa, terintimidasi oleh karena dosa. Tuhan, ampuni mereka, dan umat-Mu boleh dibebaskan, sehingga kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Memberi hidup yang kekal, itu pasti di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur sebagai tanda ucapan syukur kami ya Tuhan, umat-Mu mempersiapkan hati, memberi persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur,
persembahan buat pekerjaan Tuhan melalui pekerjaan misi. Tuhan tolong berkati mereka umat-Mu. Pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, bisnis, usaha, karir, pendidikan, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mengucap syukur ya Tuhan, bahwa umat-Mu memberi dengan sukacita. Karena firman Tuhan berkata, orang yang memberi dengan sukacita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada hari ini juga kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Kami bersyukur bangsa kami sudah memasuki ulang tahun yang ke-75. Tuhan memberkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan menolong bangsa ini berada dalam kontrol Tuhan. Ada kemakmuran, ada keadilan di bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berdoa untuk bangsa kami dan para pemimpin kami. Presiden kami, Jokowi dan juga Mahfud Amin bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan Engkau menolong sehingga setiap keputusan yang diambil diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa situasi keamanan, politik, hukum, ekonomi. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya ekonomi kami stabil dan dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa untuk pandemi ya Tuhan, COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Kalau boleh Tuhan, secepatnya Tuhan, penyakit dan pandemi ini dapat dilenyapkan dari negeri kami ya Tuhan. Sehingga situasi kami, ekonomi kami, politik kami berada dalam kontrol yang baik ya Tuhan. Khususnya ekonomi kami berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong sehingga semua pemimpin kami berdoa supaya mereka benar-benar menghitung baik-baik situasi ekonomi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan dengar doa kami, karena kami naikkan doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita menyanyi, kami memuji kebesaran-Mu dan kita akan tutup ibadah kita. Jemaat kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa menutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas bersama dengan Tuhan. Haleluya.